Ini baru super mantap. Tampil menggila. Timnas Indonesia U19 libas Timor Leste tanpa ampun. 3 bintang Garuda catatkan triple gol. Garuda Nusantara lolos ke semifinal. Mengejutkan, usai lolos ke semifinal, ini calon lawan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF 2024. Bikin geger, bawa Timnas Indonesia U19 ke semifinal. PSSI tunjuk Indra Syafri gantikan Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Tampil apik, 2 pemain Timnas Indonesia U19 yang cetak statistik mentereng saat hajar Timor Leste di Piala AFF U19 2024, pantas dipanggil Shin Tae-yong untuk putaran ketiga? Breaking news. Inilah 4 negara yang lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Mengejutkan. Ditanya soal rumor Anthony Mattheus bakal dinaturalisasi bela Timnas Indonesia di putaran ketiga, begini sikap Erick Thohir. Mengandung bawang bikin sedih. Dulu dibuang Indra Syafri. Inilah kisah Kaffiatur Rizky yang kini jadi bintang di Timnas Indonesia U19 Piala AFF 2024. Fakta apa yang belum kita ketahui? Akhirnya terungkap. Sampai ada yang dimusuhi pemain. Inilah 3 alasan kenapa banyak pelatih asing yang memilih mundur dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Timnas U19 Indonesia tampil perkasa dalam laga matchday ketiga Grup A Piala AFF U19 2024 dengan menghajar Timor Leste 6-2. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa 23 Juli itu menjadi panggung bagi skuad Garuda Nusantara untuk menunjukkan ketangguhannya. Kemenangan tersebut tidak hanya memastikan Indonesia melaju ke babak semifinal dengan torehan sempurna 9 poin dari 3 pertandingan, tetapi juga mencatatkan 3 pemain yang berhasil mengoleksi triple goal. Sejak awal pertandingan anak asuh Indra Syafri tampil dominan. Pertahanan Timor Leste tak mampu membendung serangan bertubi-tubi dari Garuda Nusantara. Jens Raven membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-18. Dia memanfaatkan umpan matang dari Muhammad Kaffiatur. Hanya berselang 8 menit, Jens Raven kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini melalui skema serangan cepat yang kembali melibatkan Kaffiatur sebagai kreator. Meski sempat mendapatkan gol balasan dari Timor Leste melalui eksekusi penalti Ricardo Rourinho pada menit ke-23, Indonesia tetap memegang kendali permainan. Gol bunuh diri Alexander Oscar pada masa injury time babak pertama mempertegas dominasi Garuda Nusantara dan mengakhiri paruh pertama dengan skor 3-1. Memasuki babak kedua, Indra Syafri melakukan 3 pergantian pemain untuk menyegarkan skuadnya. Keputusan ini terbukti efektif. Hanya dalam waktu 6 menit setelah kick-off babak kedua, Indonesia menambah keunggulan menjadi 4-1 melalui tandukan Kadek Arel yang memanfaatkan sepak pojok Muhammad Kaffiatur. Tidak berhenti sampai di situ, Arhan Kakak turut menyumbangkan gol pada menit ke-53, meneruskan umpan dari Jens Raven. Keunggulan Indonesia semakin tak terbendung ketika Muhammad Kaffiatur mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56. Kaffiatur berhasil memanfaatkan bola liar di luar kotak penalti dan melesatkan tembakan yang tak mampu dihalau kiper Timor Leste, Alexander Oscar. Gol ini membuat Indonesia unggul telak 6-1. Performa gemilang Kaffiatur di laga ini tidak hanya berhenti pada golnya. Ia juga mencatatkan 3 assist yang turut membantu kemenangan telak Indonesia. Kehebatannya dalam mengatur serangan dan memberikan umpan-umpan matang menjadi kunci permainan Garuda Nusantara. Timor Leste mencoba untuk memperkecil ketertinggalan dan berhasil mencetak gol kedua mereka pada menit ke-86 melalui aksi Alexandro Bahkito. Meski begitu, gol tersebut tidak mampu merubah hasil akhir pertandingan. Peluit panjang berbunyi, dan Indonesia memastikan kemenangan 6-2 atas Timor Leste. Kemenangan telak ini juga membawa 3 pemain Timnas Indonesia U19 masuk dalam daftar top skor sementara Piala AFF U19 2024. Jens Raven, Kadek Arel,
dan Iqbal Gwijangge masing-masing telah mengoleksi 3 gol, bersaing dengan pemain-pemain top dari negara lain seperti Aryon Sulemani dan Jack Najdovski dari Australia. Skuad Garuda Nusantara kini melaju ke babak semifinal dengan penuh percaya diri. Performa impresif di fase grup menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Indonesia akan berhadapan dengan juara grup C di babak 4 besar. Dan semangat para pemain serta dukungan penuh dari supporter menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh. Kegemilangan Indonesia di fase grup Piala AFF U19 2024 tak lepas dari persiapan matang dan strategi jitu yang diterapkan oleh tim pelatih. Rotasi pemain yang dilakukan Indra Syafri memberikan dampak positif, dengan para pemain pengganti mampu memberikan kontribusi signifikan di lapangan. Ini menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Garuda Nusantara yang siap menghadapi tantangan di babak-babak selanjutnya. Kemenangan telak atas Timor Leste ini juga menjadi pembuktian bagi para pemain muda Indonesia bahwa mereka memiliki potensi besar untuk bersinar di kancah internasional. Performanya yang impresif di Piala AFF U19 2024 diharapkan menjadi langkah awal menuju kesuksesan di level yang lebih tinggi, termasuk di timnas senior. Para pemain kunci seperti Jens Raven, Kadek Arel, dan Muhammad Kaviatur tentu menjadi sorotan utama. Kemampuan mereka dalam mencetak gol dan memberikan assist menunjukkan bahwa Indonesia memiliki talenta-talenta muda berbakat yang siap menjadi tulang punggung timnas di masa depan. Dukungan dan pembinaan yang tepat dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan perkembangan mereka terus berlanjut. Di sisi lain, meski harus menerima kekalahan telak, Timor Leste menunjukkan semangat juang yang patut diapresiasi. Mereka tidak menyerah begitu saja dan terus mencoba memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Pengalaman berharga ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di kompetisi berikutnya. Dengan performa gemilang yang ditunjukkan di fase grup, harapan besar kini disematkan kepada Timnas Indonesia U19 untuk bisa melangkah hingga partai puncak dan membawa pulang trofi Piala AFF U19 2024. Kerja keras, disiplin, dan semangat juang tinggi menjadi modal utama yang harus terus dijaga oleh para pemain dan tim pelatih. Perjalanan masih panjang, dan tantangan semakin berat. Namun dengan tekad kuat dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, mimpi untuk menjadi juara bisa diwujudkan. Mengejutkan, usai lolos ke semifinal, ini calon lawan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia U19 memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Lantas siapa lawan skuad Garuda di babak semifinal nanti? Beberapa saat yang lalu, skuad Garuda menyelesaikan pertandingan ketiga grup A Piala AFF U19 2024. Di laga pamungkas ini, skuad Garuda bertemu dengan Timor Leste U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di laga ini, Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan besar. Mereka menghantam sang tetangga dengan skor telak 6-2. 3 poin di laga ini membuat Timnas Indonesia U19 dipastikan menjadi juara grup dan lolos ke semifinal. Lantas siapa lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U19? Lawan Timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024 sudah ditentukan. Namun sebelumnya kami harus menjelaskan mekanisme babak semifinal. Seperti yang sudah diketahui, Piala AFF U19 terbagi menjadi 3 grup. Masing-masing juara grup akan mengamankan 3 dari 4 slot di semifinal Piala AFF U19 2024. Sisa 1 slot akan ditentukan dari siapa runner-up terbaik dari ketiga grup tersebut. Karena komposisi turnamen yang seperti itu, Timnas Indonesia memiliki 2 skenario lawan di babak semifinal. Jika nantinya runner-up terbaik datang dari grup A atau grup C, maka Timnas Indonesia akan berhadapan dengan juara grup C. Sementara jika runner-up terbaik datang dari grup B, maka Timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan runner-up grup B tersebut. Hingga saat ini, runner-up terbaik sudah hampir pasti datang dari grup C. Saat ini runner-up grup C saat ini mengantongi 6 poin. Myanmar yang menjadi runner-up grup B saat ini mengoleksi 2 poin.
Jika mereka menang melawan Australia di pertandingan terakhir, maka perolehan poin mereka hanya 5 poin sehingga mereka tidak bisa lolos sebagai runner-up terbaik. Sementara Kamboja yang menjadi runner-up grup A hanya meraih 3 poin. Sehingga runner-up terbaik dipastikan datang dari grup C, sehingga timnas Indonesia akan menghadapi juara grup C. Jika mengikuti skenario 1, yaitu timnas Indonesia berhadapan dengan juara grup C, siapa lawan skuad Garuda? Saat ini ada dua tim yang memperebutkan gelar juara grup C. Malaysia dan Thailand sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Di pertandingan terakhir grup C nanti, kedua tim akan bertemu. Jadi pemenang laga ini akan menjadi lawan timnas Indonesia U19. Jika laga berakhir imbang, maka Malaysia yang akan jadi lawan timnas Indonesia U19 di semifinal nanti. Bikin geger, bawa timnas Indonesia U19 ke semifinal. PSSI tunjuk Indra Syafri gantikan Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Indra Syafri sukses membawa timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. PSSI akan menunjuknya menggantikan Shin Tae-yong untuk Piala AFF nanti. Timnas Indonesia U19 lolos sebagai juara grup A Piala AFF U19 2024 dengan mengoleksi 6 poin hasil dari 3 pertandingan. Kemenangan pertama timnas Indonesia U19 diraih pada saat mengalahkan Filipina dengan skor 6-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada laga kedua, Garuda Nusantara kembali memetik kemenangan setelah menjungkalkan Kamboja dengan skor 2-0. Kemudian pada partai ketiga menghadapi Timor Leste, Jens Raven dan kawan-kawan kembali tampil apik usai menang dengan skor telak 6-2. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Indra Syafri yang berada di sisi lapangan bukan pelatih main-main ketika memimpin timnas Indonesia. Sebelumnya, sudah ada 3 trofi yang berhasil dimenangkan oleh Indra Syafri untuk Indonesia, yaitu Piala AFF U19 2013, Piala AFF U22 2019, dan medali emas SEA Games 2023. Dengan prestasi gemilang tersebut, maka tak heran jika pelatih asal Sumatera Barat ini bisa menjadi salah satu kandidat pengganti STY di timnas Indonesia untuk Piala AFF. Sebagai informasi, PSSI kemungkinan besar akan menunjuk pelatih baru untuk menangani timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2024 mendatang. Pasalnya, jadwal Piala AFF 2024 dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat berdekatan. Piala AFF 2024 akan digelar pada November mendatang. Sedangkan di bulan yang skuad Garuda juga bakal melakoni laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka dari itu, muncul wacana bahwa PSSI akan membentuk 2 tim untuk menghadapi 2 jadwal berdekatan tersebut. Tim utama yang diisi pemain-pemain abroad bakal difokuskan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tersebut bakal dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong. Sementara tim yang bermain di Piala AFF berasal dari pemain-pemain dari Liga 1 dan akan dipimpin pelatih baru. PSSI sampai saat ini belum berbicara banyak soal pembentukan 2 timnas Indonesia. Namun, sebelumnya muncul dorongan Nova Arianto untuk memegang timnas Indonesia di Piala AFF. Hal ini berdasarkan torehan prestasinya yang membawa timnas Indonesia U16 lolos ke semifinal Piala AFF U16 2024. Selain itu, Nova Arianto merupakan tangan kanan Shin Tae-yong sejak lama yang membuatnya sudah memahami filosofi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Akan tetapi, Indra Syafri bisa menjadi salah satu kandidat yang mungkin dipertimbangkan oleh PSSI. Pasalnya, dia telah menunjukkan kemampuannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Di sisi lain, PSSI belum mau berkomentar banyak soal pelatih untuk Piala AFF nanti. Nanti saja kita lihat. Santai saja, kita lihat prosesnya nanti, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga beberapa waktu lalu. Tampil apik, 2 pemain timnas Indonesia U19 yang cetak statistik mentereng saat hajar Timor Leste di Piala AFF U19 2024, pantas dipanggil Shin Tae-yong untuk putaran ketiga?
Dua pemain Timnas Indonesia U19 cetak statistik mentereng saat hajar Timnas Timor Leste U19 di matchday terakhir Grup A Piala AFF U19 2024. Kedua pemain itu adalah Jens Raven dan Caviatur Rizky. Ya, Timnas Indonesia U19 menang telak 6-2 atas Timor Leste U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa, 23 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Jens Raven membuka keunggulan di menit ke-18 sebelum akhirnya disamakan lewat gol penalti Ricardo Rourinho, 24. Namun setelah itu, Timnas Indonesia U19 berhasil bangkit lewat gol yang kembali dicetak Jens Raven pada menit 26. Kemudian, gol ketiga dicetak Vigo Dennis, 45, yang sekaligus membuat skuad Garuda Nusantara unggul 3-1 atas Timor Leste U19 di babak pertama. Lalu, 3 gol lainnya tercipta di babak kedua. Adapun gol-gol tersebut dicetak oleh Kadek Arel, 51, Arhan Kaka, 53, dan Caviatur Rizky, 56. Sementara itu, 1 gol tambahan Timor Leste U19 dicetak lewat Alexandro Bahito, 86. Jens Raven dan Caviatur menjadi pemain yang penampilannya layak diacungi jempol. Pasalnya, Jens Raven tidak hanya mengemas 2 gol saja, melainkan juga mencatat 2 assist dalam gol yang dicetak Arhan Kaka dan Caviatur. Begitu juga dengan Caviatur, gelandang berusia 18 tahun itu juga mengemas 3 assist pada 2 gol yang dicetak Jens Raven, serta 1 gol Kadek Arel. Dengan begitu, dia mengemas 1 gol dan 3 assist di laga kontra Timor Leste U19. Dengan tambahan 2 golnya, Jens Raven kini masuk daftar top skor Piala AFF U19 2024. Pemain Dordrecht U21 itu sudah mengemas 3 gol, yang mana 1 gol lainnya dicetak pada matchday pertama melawan Filipina U19. Sementara itu, Caviatur menjadi raja assist. Tercatat, pemain Borneo FC ini total sudah mengemas 5 assist di Piala AFF U19 2024. Adapun 2 assist lainnya dicetak pada kemenangan 2-0 atas Kamboja U19 di matchday kedua Grup A. Kemenangan telak atas Timor Leste U19 membuat Timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Di babak tersebut, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi juara Grup C, yakni di antara Malaysia U19 dan Thailand U19. Breaking news. Inilah 4 negara yang lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. 4 negara yang lolos semifinal Piala AFF U19 2024 akan diulas gol terakhir. Piala AFF U19 2024 baru memasuki matchday ketiga fase grup. Ketika baru Grup A yang merampungkan seluruh pertandingan, sudah diketahui 4 negara yang lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Siapa saja? Timnas Australia U19 menjadi tim pertama yang dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Hebatnya, skuad asuhan Trevor Morgan ini memastikan tempat di 4 besar setelah melewati 2 laga Grup B, yakni menggilas Laos U19 6-0 dan Vietnam U19 6-2. Jack Najdovski dan kawan-kawan pun dipastikan finish sebagai juara Grup B di semifinal. Australia U19 akan menghadapi runner-up terbaik dari Grup C yang diisi Malaysia U19 atau Thailand U19. Seperti Australia U19, Thailand U19 sudah dipastikan lolos ke babak 4 besar meski baru melakoni 2 pertandingan. Di 2 laga awal Grup C, Thailand U19 menang 2-1 atas Singapura U19 serta menggilas Brunei U19 dengan skor 6-0. Koleksi 6 angka milik Thailand U19 sama persis dengan Malaysia U19 di puncak klasemen. Namun, Malaysia U19 berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni A16 berbanding E7. Koleksi 6 poin ini membuat Thailand U19 minimal menyegel status runner-up terbaik. Malaysia U19 sudah dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024, minimal lewat jalur runner-up terbaik. Koleksi 6 angka sudah lebih baik ketimbang runner-up Grup B yang maksimal hanya mengemas 5 poin, serta runner-up Grup A yang cuma mendulang 3 angka.
Selanjutnya, Malaysia U19 akan bertemu Thailand U19 di laga pamungkas Grup C pada Kamis, 25 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Tim yang finish sebagai juara grup akan menghadapi Timnas Indonesia U19, sedangkan yang finish runner-up akan menantang Australia U19. Timnas Indonesia U19 menjadi negara pertama yang menyapu bersih 3 laga fase grup dengan kemenangan. Berturut-turut, Timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19, menumbangkan Kamboja U19 dengan skor 2-0 dan menggilas Timor Leste U19 6-2. Di semifinal Piala AFF U19 2024 yang berlangsung Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U19 akan menantang juara Grup C. Status juara Grup C diperebutkan Malaysia U19 dan Thailand U19 yang saling bertemu di laga pamungkas Grup C Piala AFF U19 2024 pada Kamis, 25 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mengejutkan, ditanya soal rumor Anthony Matheus bakal dinaturalisasi bela Timnas Indonesia di putaran ketiga, begini sikap Erick Thohir. Beberapa waktu lalu, beredar rumor yang menyebutkan bahwa Anthony Matheus dos Santos akan menjadi pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Rumor tersebut santer terdengar jelang persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi rumor ini, Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya mengklarifikasi bahwa kabar tersebut adalah tidak benar dan tidak mungkin Anthony Santos bisa memperkuat Timnas Indonesia. Benar, PSSI sekarang sedang mencari pemain di lini serang karena ini menjadi suatu kelemahan. Tapi soal Anthony, saya pikir ini hoaks, menurut saya, ucap Bung Ropan dalam videonya. Bung Ropan menjelaskan bahwa tidak mungkin Anthony Matheus dos Santos bisa melalui proses naturalisasi. Dalam video tersebut, Bung Ropan juga mengungkapkan bahwa ia sempat menanyakan rumor ini kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya juga sudah menanyakan, sudah ke Pak Ketua, Erick Thohir, menanyakan tentang kebenaran ini dan tidak ada respon apa-apa, pungkasnya. Anthony Matheus dos Santos sendiri sudah pernah bermain untuk timnas senior Brasil dan telah tampil lebih dari 20 kali untuk timnas tersebut. Meskipun ada kemungkinan Anthony dilepas oleh Brasil karena performanya yang menurun pada musim 2023-2024 dengan hanya mencetak 1 gol dalam 29 pertandingan, serta adanya kasus KDRT yang melibatkannya, rumor mengenai darah Indonesia dari Nganjuk, Jawa Timur, adalah tidak benar. Bung Ropan sekali lagi menegaskan bahwa rumor Anthony Matheus menjadi pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia adalah tidak mungkin benar, dan ia telah memastikan hal ini dengan bertanya langsung kepada Erick Thohir. Isu terkait lini serang Timnas Garuda memang sangat penting, terutama untuk dapat lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun, siapapun pemain yang akan dipilih oleh PSSI masih belum ada kepastian. Dengan waktu yang terus berjalan, laga tandang antara Indonesia melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 semakin dekat, sehingga PSSI harus segera membuat keputusan. Anthony Matheus dos Santos, yang lebih dikenal dengan nama Anthony Santos, adalah seorang pemain sepak bola asal Brasil yang lahir pada 24 Februari 2000 di Osasco, Sao Paulo, Brasil. Anthony memulai karir sepak bolanya di Akademi Sepak Bola Sao Paulo, salah satu klub besar di Brasil. Ia dikenal sebagai seorang winger berbakat yang memiliki kecepatan, keterampilan dribbling yang luar biasa, dan kemampuan untuk mencetak gol. Pada tahun 2020, Anthony pindah ke Ajax Amsterdam, di mana ia semakin mengembangkan kemampuannya dan menjadi salah satu pemain kunci di klub tersebut. Penampilannya yang impresif di Ajax menarik perhatian banyak klub besar Eropa, dan pada tahun 2022, Anthony bergabung dengan Manchester United dengan nilai transfer yang cukup tinggi. Di Manchester United, Anthony menunjukkan bakatnya meskipun musim 2023-2024 tidak berjalan mulus baginya, hanya mencetak 1 gol dalam 29 pertandingan. Selain itu, Anthony juga sempat terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mempengaruhi karirnya. Di level internasional, Anthony telah bermain untuk timnas senior Brasil, tampil dalam lebih dari 20 pertandingan dan berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional. Dengan profil seperti ini, tidak heran jika rumor tentang naturalisasi Anthony untuk timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat, meskipun pada kenyataannya,
hal tersebut tidak mungkin terjadi. PSSI masih harus mencari pemain lain yang bisa memperkuat lini serang timnas untuk mencapai target lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, dalam persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis. Pelatih Shin Tae-yong fokus pada peningkatan fisik dan taktik para pemain. Latihan intensif dilakukan untuk memperkuat koordinasi tim dan meningkatkan kemampuan bertahan serta menyerang. Selain itu, beberapa uji coba internasional telah direncanakan untuk menguji kekompakan tim dan mempersiapkan strategi melawan tim-tim kuat di Asia. PSSI juga berusaha merekrut pemain-pemain potensial dari liga domestik maupun luar negeri yang memiliki kualitas dan pengalaman internasional. Pertandingan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Diharapkan dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam laga tersebut. Mengandung bawang bikin sedih. Dulu dibuang Indra Syafri. Inilah kisah Kaffiatur Rizky yang kini jadi bintang di timnas Indonesia U19 Piala AFF 2024. Fakta apa yang belum kita ketahui? Kisah Kaffiatur Rizky. Sempat dibuang Indra Syafri kini menjadi bintang timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 akan diulas gol terakhir. Nama Kaffiatur Rizky bukanlah sosok baru di persepak bolaan tanah air. Ia merupakan pencetak gol tunggal kemenangan 1-0 timnas Indonesia U16 atas Vietnam U16 di final Piala AFF U16 2022. Kelar Piala AFF U16 2022, Kaffiatur Rizky menjadi andalan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dari 3 laga yang dimainkan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Kaffiatur Rizky turun dalam 2 laga di antaranya. Namun, ketika naik pangkat ke timnas Indonesia U19, peran Kaffiatur Rizky tak begitu terlihat. Saat timnas Indonesia U19 menggelar 3 laga uji coba di awal tahun ini, Kaffiatur Rizky selalu bermain 45 menit. Sampai akhirnya tenaga gelandang 18 tahun ini tidak diandalkan saat timnas Indonesia U19 mengikuti turnamen Toulon di Prancis medio Juni 2024. Sebelum ke Prancis, timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Como, Italia. Awalnya, ada 43 pemain yang menjalani pemusatan latihan di Italia sebelum berangkat ke Prancis beberapa hari setelahnya. Singkat kata, hanya 26 pemain saja yang diizinkan didaftarkan ke Toulon Cup 2024. Alhasil, Indra Syafri harus mencoret 17 nama dan Kaffiatur Rizky berada di dalamnya. Setelah dicampakkan begitu saja, Kaffiatur Rizky kini muncul sebagai pemain andalan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Awalnya, pemilik nomor punggung 10 ini tidak main sama sekali ketika timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 di matchday pertama Grup A. Ia baru bermain di babak kedua saat timnas Indonesia U19 bersua Kamboja U19 di matchday kedua Grup A Piala AFF U19 2024. Luar biasanya, Kaffiatur Rizky langsung membuat 2 assist yang membuat skuad Garuda Nusantara menang 2-0 atas Kamboja U19. Terbaru atau malam ini, Kaffiatur Rizky menjadi starter di laga timnas Indonesia U19 versus Timor Leste U19. Ia mencetak 1 gol dan 3 assist sehingga timnas Indonesia U19 menang 6-2 atas Timor Leste U19. Berkat bantuan Kaffiatur Rizky, timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai juara Grup A. Akhirnya terungkap, sampai ada yang dimusuhi pemain. Inilah 3 alasan kenapa banyak pelatih asing yang memilih mundur dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sempat berada di era mengganti-ganti pelatih dalam periode yang terhitung sangat singkat sebelum akhirnya bekerja cukup lama dengan Shin Tae-yong. Situasi tersebut membuat timnas Indonesia sulit untuk berprestasi di kancah internasional, sehingga tidak pernah meraih gelar juara seperti Piala AFF. Beberapa pelatih yang ditunjuk PSSI untuk memimpin timnas Indonesia pun memilih mundur sebelum kontraknya habis karena memiliki masalah. Berikut 3 alasan pelatih mengundurkan diri dari kursi pelatih timnas Indonesia.
Pada 2013 lalu, sepak bola Indonesia berada di fase terburuknya karena dualisme kepengurusan PSSI. Hal ini mempengaruhi prestasi timnas Indonesia yang kesulitan untuk bersaing di Asia atau hanya sekadar Asia Tenggara. Salah satu momen unik terjadi pada 7 Februari 2023 ketika PSSI di bawah kepemimpinan Johar Arifin menunjuk pelatih asal Argentina Luis Manuel Blanco sebagai juru taktik skuad Garuda. Padahal sehari sebelumnya, timnas Indonesia yang dilatih Neil Maizar baru saja bertanding menghadapi Irak dalam babak kualifikasi Piala Asia 2025. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Rashid, Dubai, Uni Emirat Arab tersebut, Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Irak. Sempat terjadi gonjang-ganjing di internal PSSI, hingga para pemain pun disebut-sebut terlibat konflik dengan Blanco. Dia akhirnya mengundurkan diri karena stres tidak mendapat kejelasan soal kontraknya di timnas Indonesia. Blanco hanya memimpin timnas Indonesia kurang dari 3 bulan, dan belum pernah menghadapi sebuah pertandingan resmi. PSSI resmi menunjuk pelatih asal Belanda yang kini menangani Borneo FC, Pieter Huistra sebagai pelatih interim timnas Indonesia. Huistra ditunjuk menggantikan Alfred Riedel yang gagal total saat mengikuti Piala AFF 2014 setelah terhenti di fase grup. Akan tetapi, dibekukannya PSSI oleh FIFA karena intervensi dari pemerintah membuat Huistra tidak sempat mendampingi timnas Indonesia dalam pertandingan. Bahkan, memimpin para pemain terbaik negeri ini dalam sesi latihan pun belum pernah dilakukan Huistra. Setelah itu, dia memutuskan untuk menjadi pelatih pelita Persipasi Bandung Raya, PBR, dalam turnamen Piala Jenderal Sudirman karena PSSI dibekukan. Luis Mia didatangkan PSSI pada 2016 dengan kontrak hingga selesai Asian Games 2018. Saat itu, Luis Mia membawa timnas Indonesia tampil atraktif sehingga sangat dicintai oleh masyarakat. Akan tetapi, kerjasama antara Luis Mia dan PSSI tidak berlanjut karena tidak menemukan kesepakatan kontrak baru. Menurut klaim dari PSSI, pelatih asal Spanyol tersebut tidak menjawab tawaran gaji dan fasilitas yang ditawarkan.